Selamat pagi, di video ini saya akan review kerugian atau hasil investasi saya. Jadi saya investasi dengan modal Rp200.000 dan sudah berjalan selama 11 bulan. Jadi di video ini saya akan review kerugian saya berapa ya. Jadi di reksadana itu kita juga bisa mengalami kerugian. Jadi di channel ini saya tidak akan menampilkan keuntungannya saja ya. Jadi kerugiannya juga akan saya bahas. Jadi saya investasi di aplikasi Bibit ini ya. Nah, di sini saya juga akan jelaskan ya agar investasi kita menguntungkan dan juga aman. Jadi caranya itu bagaimana nanti saya akan jelaskan. Jadi buat kalian yang masih bingung ya cara untuk investasi di reksadana itu bagaimana, jadi caranya itu sangat mudah ya. Kalian tinggal download aplikasi untuk membeli reksadana secara online. Jadi kalau kita ingin investasi reksadana itu kita bisa membelinya secara online ya lewat aplikasi. Jadi salah satunya yaitu di aplikasi Bibit ya. Ini adalah salah satu aplikasi untuk investasi reksadana. Jadi cara pendaftarannya juga sangat mudah ya. Kalian tinggal siapkan eKTP dan juga nomor rekening bank. Jadi kedua syarat ini itu wajib. Jadi kalau kalian masih belum ada eKTP, mungkin kalian bisa pinjam ya KTP milik orang tua atau saudara kalian. Jadi kedua syarat itu wajib ya, eKTP dan juga nomor rekening bank. Nah, untuk metode pembayarannya juga sangat mudah ya. Kita sudah bisa membeli reksadana ya. Jadi kita bisa pakai misal dompet digital ya, misal GoPay atau link aja. Kita juga bisa pakai transfer manual. Jadi caranya cukup simple ya untuk investasi di reksadana ini. Jadi yang kedua ya, jadi yang paling penting aplikasi Bibit itu sudah terdaftar ya dan juga diawasi oleh OJK. Jadi simpelnya investasi di aplikasi Bibit itu sudah resmi ya. Tinggal bagaimana kita mengelola resiko dari investasi di reksadana seperti itu. Terus kalau kalian ingin investasi ya di aplikasi Bibit ini, kalian bisa gunakan kode referral saya yaitu jalan kecil ya. Jadi kalau registrasi di awal kalian bisa gunakan kode referral ini untuk mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Jadi kalau kalian mendaftar di awal, jangan lupa gunakan kode referral ini. Nah, di sini saya sudah mendapatkan cashback ya sebesar Rp25.000. Jadi kalau kalian mendaftar di awal, jangan lupa gunakan kode referral ini. Nah, terus kemudian salah satu keuntungan ya atau kelebihan investasi di reksadana itu seperti apa, di sini saya akan tampilkan ya. Jadi salah satu jenis reksadana yaitu reksadana pasar uang. Nanti saya akan jelaskan juga ya untuk detail dari reksadana pasar uang. Nah, di sini saya akan pilih ya. Jadi kalau di reksadana itu banyak sekali produknya. Jadi di sini saya akan pilih salah satu produknya yaitu misal ini ya, BNI Dana Liquid. Jadi kita bisa klik di salah satu produk, kita bisa lihat di minimal pembelian atau minimal investasi. Jadi kita ya sudah bisa investasi reksadana dengan modal Rp10.000. Jadi ini sangat murah ya, misal dibandingkan dengan properti atau mungkin emas batangan ya. Jadi kalau reksadana itu kita sudah bisa mulai dari Rp10.000. Jadi buat kalian ya yang pemula atau pelajar ya, mungkin mau coba-coba investasi, kalian bisa coba investasi reksadana ya di aplikasi Bibit ini. Jadi ketika kita investasi di reksadana itu salah satu hal yang paling penting ya, kita harus mengetahui atau mengenal dari masing-masing jenisnya ya. Karena ada 3, pasar uang, obligasi, dan juga reksadana saham. Jadi setiap jenis reksadana itu mempunyai jangka waktu investasi ya. Itu yang idealnya itu masing-masing ya. Jadi beda-beda, setiap jenisnya itu beda-beda ya waktu idealnya. Jadi di sini saya akan bahas ya mulai dari reksadana pasar uang. Jadi buat yang masih belum tahu ya, kalau reksadana pasar uang itu diinvestasikannya ke deposito atau ke obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Jadi istilahnya ini adalah produk reksadana yang paling aman seperti itu. Tapi untuk imbal hasilnya juga yang paling kecil ya dibandingkan reksadana yang lainnya. Jadi
prinsip investasi tetap berlaku ya, risk and return. Jadi kalau resikonya kecil, keuntungannya pasti kecil, seperti itu. Jadi waktu ideal untuk investasi di reksadana pasar uang yaitu 1-2 tahun, atau kurang dari 1 tahun juga bisa. Jadi seperti itu ya kalau di reksadana pasar uang. Terus kemudian kalau di reksadana obligasi, ini isinya adalah obligasi ya, atau surat utang. Bisa obligasi atau surat utang dari negara, bisa juga dari perusahaan. Jadi untuk waktu idealnya itu 3-4 tahun ya, sesuai dengan biasanya ya, kalau misal kita membeli obligasi kan jatuh temponya sekitar 3 tahun ya. Jadi waktu idealnya ya 3-4 tahun. Terus kemudian untuk reksadana yang resikonya paling tinggi yaitu reksadana saham, ini waktu idealnya di atas 5 tahun. Jadi umumnya kalau setelah 5 tahun ya, pasar saham itu pasti mengalami kenaikan, tapi ya tidak pasti juga ya, karena ini resiko sangat tinggi. Jadi kita harus investasi dalam jangka waktu panjang. Jadi mungkin masih ada yang bingung ya, kenapa reksadana saham itu tidak cocok ya untuk investasi jangka pendek. Jadi cocoknya reksadana saham itu untuk investasi jangka panjang. Jadi 1 tahun itu termasuk pendek ya. Nah, di sini saya akan bandingkan ya salah satu atau reksadana saham dengan reksadana pasar uang ya, yang resikonya paling rendah. Jadi kita pilih aja ya untuk reksadana pasar uang, kita pilih misal Batavia Dana Kas Maksima. Jadi kalau pasar uang itu kan resiko rendah ya. Kita bisa lihat di sini tingkat resiko rendah. Kita bandingkan dengan reksadana saham yang resikonya tinggi. Kita pilih ya salah satu jenis atau produk reksadana saham. Kita pilih secara acak saja ya. Jadi saya akan pilih misal ini ya, Manulife Dana Saham kelas A. Jadi kita bisa lihat di sini Manulife Dana Saham kelas A. Jadi untuk pergerakannya ya dalam 1 tahun ya, atau kita bisa jangka pendek lagi misal 1 minggu atau 1 bulan ya. Jadi kalau 1 bulan itu kita bisa lihat di sini itu lebih menguntungkan pasar uang. Terus kemudian 3 bulan kita bisa lihat juga 3 bulan ya. Untuk grafiknya juga seperti ini. Jadi resikonya kalau investasi di reksadana saham ya dalam jangka pendek itu bisa rugi ya. Jadi mending masukkan ke pasar uang. Kita coba year to date ya. Year to date ini dari 1 Januari sampai video ini dibuat ya, pada tanggal 1 Juli 2021. Jadi kalau dari 1 Januari ya sampai 1 Juli atau sekitar 6 bulan itu juga yang reksadana saham itu rugi ya. Yang warna hijau ini reksadana saham. Jadi resikonya seperti itu ya. Untuk reksadana saham itu kita harus siap untuk investasi jangka panjang ya. Dalam 6 bulan itu bahkan kita mengalami kerugian. Kita coba misal 3 tahun. Nah, kalau dalam 3 tahun juga seperti itu ya, masih lebih menguntungkan reksadana pasar uang. Jadi istilahnya kalau kita ingin investasi di reksadana saham ya, yang resikonya bisa tinggi dari pasar uang, kita harus siap ya untuk pegang atau hold dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi waktu idealnya di atas 4 atau 5 tahun seperti itu. Nah, di sini saya juga akan tampilkan ya hasil investasi reksadana saham saya. Jadi saya investasi sekitar 11 bulan ya, atau kurang dari 5 tahun ya. Jadi idealnya kan 5 tahun. Nah, di sini saya akan tampilkan kerugiannya itu berapa. Jadi sebelum masuk ke hasil investasinya, saya akan terlebih dahulu ya perlihatkan riwayatnya. Jadi saya membelinya kapan dan tanggal berapa. Jadi kita bisa masuk ke menu transaksi ya, yang di bagian tengah. Kita bisa klik di transaksi, terus kita pilih yang history ya. Jadi pembelian yang sudah tercatat itu seperti apa. Jadi kita bisa scroll ya. Jadi salah satu produk yang saya pilih yaitu ini ya, Dana Reksa Indeks Syariah. Jadi saya membeli pada tanggal 22 Juli 2020 dan ketika video ini dibuat itu pada tanggal 1 Juli. Jadi sekitar 11 bulan ya investasi dengan modal Rp200.000 itu mengalami keuntungan atau kerugian. Jadi kita tampilkan langsung di portofolio ya, di sebelah kirinya transaksi di portofolio.
Nah, kalau di aplikasi Bibit itu kita bisa pilih atau buat sendiri ya portofolio. Kalau saya ada dana tabungan, dana pensiun, beli motor, dan dana darurat. Jadi kalau reksadana saham ya untuk jangka panjang itu saya masukkan ke dana pensiun. Jadi kita bisa klik di dana pensiun, terus kemudian kita klik di saham ya. Jadi seperti ini ya. Jadi saya investasi sebesar Rp200.000 selama 11 bulan. Nah, di sini saya mengalami kerugian sebesar Rp4.325 atau rugi sebesar min 2,16%. Jadi seperti itu ya untuk hasil investasi di reksadana saham yang cocoknya jangka panjang. Saya investasikan ya untuk jangka pendek itu seperti ini. Jadi saya mengalami kerugian sebesar 2,16%.